adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Pasti baik-baik aja ya. Yuk kita semua bangkit berdiri, kita bernyanyi Hari Ini Kurasa Bahagia. Bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Nah adik-adik, gak kerasa ya 1 minggu sudah berlalu. Nah mungkin kita merasa bosan di rumah aja. Tapi kita harus tetap semangat ya untuk memuji Tuhan. Yuk semua bangkit berdiri, kita mau nyanyi setinggi-tingginya langit. Semangat ya. Adik-adik tetap berdiri ya, kita mau menyanyi lagu Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan
kegiatan dan aktivitas, terkadang kita lupa kalau kita tidak mengasihi dan membuat sedih hati orang di sekitar kita. Hati mama papa, kakak, adik, kakek, dan nenek. Itu semua membuat hati Tuhan pun jadi sedih. Mari sama-sama kita mau memohon ampun sama Tuhan. Yuk sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus, kami bersalah, mohon ampuni kami. Yuk kita menyanyi Yesus sayang padaku. Sekarang kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan Yesus yang terambil dari Bilangan 14 ayat 8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sekarang kita menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik, kita buka Alkitab kita lagi. Kita akan membaca petunjuk hidup baru dari Bilangan 14 ayat 9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Nah, kita buka lagi Mazmur 23 ayat 4b. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Baca Alkitab. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Beri haleluya. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh.
Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah Kakak Deli yang akan membawakan firman-Mu, dan juga berkatilah kami agar kami dapat mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Kita semua baik-baik ya. Nah, sekarang kakak mau mulai bercerita firman Tuhan. Sebelum semuanya udah siap ya mendengarkan cerita firman Tuhan? Sebelum kakak mau cerita, kakak mau nanya nih. Adik-adik ada nggak sih yang pernah pergi ke taman buah? Pasti semuanya pernah ya. Nah, kira-kira kalau di taman buah tuh ada apa aja sih buahnya? Ada buah apel, ada stroberi, ada jeruk, ada mangga, dan masih banyak lagi deh. Nah, aku mau cerita juga nih tempat yang banyak banget buahnya. Namanya Tanah Kanaan. Apa? Tanah Kanaan ya adik-adik. Nah, adik-adik, jadi Tanah Kanaan ini tuh ya tanahnya subur banget. Banyak sayur-sayuran, banyak buah-buahan, hewan ternak. Pokoknya semuanya yang ada di situ tuh subur-subur dan hewan ternaknya tuh gede-gede. Bagus-bagus deh pokoknya. Nah, pada suatu hari adik-adik, bangsa Israel ini tuh dia mau menempati Tanah Kanaan ini adik-adik. Karena Tanah Kanaan kan adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tapi adik-adik, di Tanah Kanaan itu udah ada penduduknya ternyata. Jadi kalau misalnya mau ditempatin, harus dilihat dulu isinya ada siapa aja sih, orangnya gimana aja sih. Nah, makanya Tuhan menyuruh Bapak Musa untuk mengutus 12 orang pengintai. Nah, 12 orang pengintai ini ngapain sih? Mereka ini tugasnya buat mencari tahu di Tanah Kanaan itu tanahnya subur atau enggak, orang-orangnya baik atau enggak. Jadi bisa aman ditempatin sama bangsa Israel. Nah, akhirnya Bapak Musa mengutus 12 orang pengintai ini nih. Lalu 12 orang ini pergi ke Tanah Kanaan. Dan kira-kira tanahnya gimana adik-adik di Tanah Kanaan ini? Seperti yang tadi aku bilang, taman-taman buah semuanya tuh ya subur tanahnya, terus susu dan madunya banyak. Tapi adik-adik, orang di sana ya, orangnya besar-besar, terus serem-serem mukanya. Dan orang yang bersenjata tuh serem banget adik-adik. Jadi 12 orang pengintai ini bilang ke Bapak Musa dan bangsa Israel, Bapak Musa, kayaknya kita nggak bisa nempatin Tanah Kanaan deh. Soalnya nih ya, mereka tuh badannya gede-gede banget. Kita nggak bakal bisa nempatin di situ. Tapi adik-adik, salah satu orang dari 12 pengintai itu namanya Bapak Kaleb. Bapak Kaleb ini bilang begini, kamu nggak boleh gitu, nggak boleh takut. Tuhan aja udah memimpin kita. Pas kita lagi dari tanah Mesir sampai ke Israel, kita bisa selamat. Terus kita juga dari Tanah Kanaan, terus kita sampai sekarang nih, kita bisa selamat. Itu karena Tuhan menolong kita. Jadi kalian nggak boleh takut adik-adik. Karena Tuhan menjanjikan ke bangsa Israel dan Bapak Musa juga, karena mereka akan diberikan Tanah Kanaan yang dimana Tanah Kanaan itu merupakan janji Tuhan. Sampai situ cerita kita. Sekarang kita mau buka Alkitab kita ya. Dari Bilangan 13 ayat 1 sampai 33. Kakak bacain ya, adik-adik ikutin dari rumah. Bilangan 13 ayat 1 sampai 33. Kedua-belas pengintai. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel.
Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang. Semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran, sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Dan inilah nama-nama mereka. Dari suku Ruben, Syamua bin Zakur. Dari suku Ruben, dari suku Simeon, Safat bin Hori. Dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefun. Dari suku Isakar, Yigal bin Yusuf. Dari suku Efraim, Hosea bin Nun. Dari suku Benyamin, Palti bin Rafu. Dari suku Zebulon, Gadiel bin Sodi. Dari suku Yusuf, yakni dari suku Manasye, Gadi bin Susi. Dari suku Dan, Amiel bin Gemali. Dari suku Asher, Setur bin Mikael. Dari suku Naftali, Nahbi bin Wofsi. Dari suku Gad, Guel bin Maki. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan, katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang terkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu." Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai di lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya, lalu berdualah mereka menggandarnya juga. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kadesi di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang didiami di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi Yordan." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyeberang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Demikian firman Tuhan. Untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini, yuk kita berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Makasih adik-adik. Adik-adik, setelah kita mendengar firman Tuhan, yuk kita angkat satu pujian, ada satu sobatku yang setia. Tepuk tangan boleh? Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik, sekarang kita membawa persembahan kita dengan mengangkat satu pujian, Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Adik-adik, mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Lipat tangan dan tutup mata. Ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami. Berkatilah persembahan kami ini ya Tuhan, agar dapat dipergunakan dengan baik. Dan berkati juga tangan yang mengelolanya ya Tuhan, agar diberi berkat ya Tuhan, supaya ia dapat mengelolanya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Yuk adik-adik, kita mau doa syafaat. Sebelumnya kita nyanyi dulu lagu Tanganku Ada Dua. Semua bangkit berdiri ya. Tanganku ada dua, lima jarinya, kulipat jadi satu, berdoa pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh bersekolah minggu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami juga sudah mendengarkan sebagian cerita firman-Mu. Ajar kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi anak yang baik dan dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk Mama dan Papa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Mama dan Papa yang baik. Berkatilah orang tua kami kesehatan, berilah mereka rezeki yang cukup. Semoga mereka boleh mendidik kami seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang ada dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, dalam masa pandemi ini kami juga teringat akan mereka yang sedang sakit. Kiranya Tuhan mau sembuhkan mereka dan Tuhan mau menjadi dokter yang tidak kelihatan untuk mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah Bapak Presiden dan jajarannya agar mereka boleh memimpin negara kami dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk keadaan saat ini. Tuhan tahu pergumulan di seluruh bangsa ini. Kiranya Tuhan juga mau hadir sebagai dokter yang tidak kelihatan, supaya Tuhan aktivitas kami seperti semula boleh kembali lagi. Ya Tuhan, ini doa kami yang jauh dari sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Nah, adik-adik, sebelum menutup sekolah minggu kita, yuk kita menyanyi lagu Sudah Waktunya. Diri yuk. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Semuanya lipat tangan ya, kita mau terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Amin. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sampai di sini. Tetap jaga kesehatan ya, dan jangan lupa cuci tangan. Harus rajin ya. Selamat hari Selamat Minggu hari semuanya. Dadah.